Dulu, kalau ngomongin HP, pasti yang kebayang Nokia. Ingat kan sama Nokia 3310 yang katanya tahan banting atau ringtone khasnya yang ikonik banget? Di awal tahun 2000-an, Nokia itu bukan cuma merek, tapi udah jadi simbol status. Megang HP Nokia itu rasanya keren banget. Gimana enggak? Di puncak kejayaannya, Nokia menguasai lebih dari 40% pasar ponsel global. Bayangin, hampir setengah HP di dunia ini mereknya Nokia. Mereka punya segalanya. Desain yang keren, baterai awet, dan yang paling penting, gampang banget dipakai. Dari anak muda sampai orang tua, semua bisa pakai Nokia. Rasanya saat itu, Nokia nggak mungkin bisa dikalahkan. Mereka adalah raja yang duduk nyaman di singgasananya. Tapi, seperti kata pepatah, roda itu berputar. Siapa sangka, sang raja ponsel ini akhirnya harus bertekuk lutut dan kehilangan mahkotanya. Kok bisa ya? Perusahaan sebesar dan sekuat Nokia bisa jatuh secepat itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, kita telusuri bareng-bareng kisah jatuh bangunnya sang legenda, Nokia. Kisah kejatuhan Nokia sebenarnya adalah cerita tentang inovasi yang terlambat dan kegagalan melihat perubahan zaman. Akar masalahnya bisa kita lihat dari dalam perusahaan itu sendiri. Dulu, Nokia punya dua sistem operasi utama, Symbian untuk smartphone kelas atas dan S40 untuk ponsel fitur. Symbian ini sebenarnya canggih pada masanya, tapi seiring waktu jadi makin rumit dan susah dikembangkan. Para developer mulai frustrasi karena bikin aplikasi untuk Symbian itu ribet banget. Di sisi lain, para petinggi Nokia terlalu fokus pada hardware. Mereka jago banget bikin ponsel dengan berbagai bentuk dan desain unik. Ada yang model lipat, geser, bahkan yang bisa diputar. Tapi mereka lupa bahwa masa depan ponsel bukan cuma soal bentuk fisiknya, tapi juga tentang software dan ekosistem di dalamnya. Mereka terjebak dalam zona nyaman, merasa bahwa dominasi mereka di pasar hardware sudah cukup untuk mempertahankan tahta. Mereka tidak menyadari bahwa badai besar sedang mendekat. Badai itu datang pada tahun ke-2007. Sebuah perusahaan komputer bernama Apple yang dipimpin oleh Steve Jobs meluncurkan sebuah produk revolusioner bernama iPhone. Awalnya, banyak yang meremehkan. Para petinggi Nokia bahkan dilaporkan menertawakan iPhone, ponsel tanpa keyboard fisik, baterainya boros, mana mungkin laku. Mungkin begitu pikir mereka. Mereka gagal melihat bahwa iPhone bukan sekadar ponsel, tapi sebuah platform baru. iPhone menawarkan layar sentuh yang responsif, antarmuka yang super intuitif, dan yang terpenting, App Store. Konsep App Store inilah yang mengubah segalanya. Tiba-tiba, ponsel bukan cuma alat untuk telepon dan SMS, tapi jadi alat serbaguna yang bisa melakukan apa saja hanya dengan mengunduh aplikasi. Ini adalah awal dari era ekosistem aplikasi, sesuatu yang sama sekali tidak dimiliki oleh Nokia dengan Symbionia yang tertutup. Setahun setelah iPhone, muncul penantang baru, Google dengan sistem operasi Android. Berbeda dengan iOS Apple yang eksklusif, Android bersifat open source, artinya produsen ponsel manapun bisa menggunakannya secara gratis. Ini adalah langkah jenius dari Google. Samsung, HTC, LG, dan banyak merek lainnya langsung berbondong-bondong mengadopsi Android. Pasar pun dibanjiri dengan berbagai pilihan smartphone Android dengan harga yang bervariasi. Sementara itu, Nokia masih setia dengan Symbian yang sudah ketinggalan zaman. Mereka seperti kuda yang berlari dengan kecepatan penuh, tapi di jalur yang salah. Konsumen mulai beralih ke iPhone yang premium dan Android yang fleksibel. Penjualan Nokia mulai merosot. Kepanikan mulai terasa di dalam perusahaan. Mereka sadar harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Di tengah kepanikan inilah, Nokia mengambil sebuah keputusan yang kelak akan menjadi paku terakhir di peti mati mereka. Pada tahun 2011, mereka mengumumkan kemitraan strategis dengan Microsoft. Nokia akan meninggalkan Symbian dan sepenuhnya beralih menggunakan sistem operasi baru dari Microsoft, yaitu Windows Phone. Keputusan ini sangat kontroversial. Kenapa tidak memilih Android yang jelas-jelas sedang naik daun? Alasannya kompleks. Kabarnya, Nokia takut jika menggunakan Android, mereka hanya akan menjadi salah satu dari sekian banyak produsen tanpa bisa menonjol. Mereka ingin menciptakan ekosistem ketiga yang bisa menyaingi iOS dan Android. Sebuah pertaruhan yang sangat besar. Muncullah seri Nokia Lumia dengan desain warna-warni yang khas dan antarmuka live tiles dari Windows Phone. Secara hardware, ponsel Lumia ini sebenarnya bagus banget. Kameranya canggih, desainnya premium, tapi masalah terbesarnya tetap sama. Ekosistem. Windows Phone Store sangat kekurangan aplikasi. Aplikasi populer seperti Instagram, YouTube, atau bahkan aplikasi perbankan seringkali terlambat hadir atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Konsumen tidak mau membeli ponsel secanggih apapun jika tidak bisa menjalankan aplikasi favorit mereka. Pertaruhan Nokia dan Microsoft pun
gagal total. Penjualan seri Lumia jauh di bawah ekspektasi. Kerugian perusahaan semakin membengkak. Nokia yang dulu merajai dunia kini terpuruk di papan bawah. Mereka kehilangan relevansi di pasar yang mereka ciptakan sendiri. Akhirnya, pada tahun 2013, sebuah akhir yang menyedihkan pun tiba. Divisi perangkat dan layanan Nokia, yaitu bisnis ponselnya, secara resmi diakuisisi oleh Microsoft. Ya, perusahaan yang dulu mereka ajak bermitra untuk bangkit, kini justru membeli bisnis inti mereka dengan harga yang terbilang murah. Merek Nokia yang legendaris pun perlahan menghilang dari pasar smartphone. Digantikan oleh merek Microsoft Lumia, ini adalah akhir dari sebuah era. Sang raja telah benar-benar turun tahta. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nokia? Ini adalah contoh klasik dari dilema inovator. Nokia terlalu besar, terlalu sukses, dan terlalu nyaman dengan produk mereka yang sudah ada, sehingga mereka gagal beradaptasi dengan perubahan pasar yang radikal. Mereka meremehkan pesaing baru dan terlalu lambat dalam merespons ancaman. Mereka fokus pada perbaikan inkremental pada produk lama, sementara dunia bergerak menuju sebuah paradigma yang sama sekali baru, yaitu software dan ekosistem aplikasi. Kegagalan Nokia bukan karena mereka tidak membuat produk yang bagus. Ponsel mereka tetap berkualitas, tapi mereka gagal memahami bahwa aturan permainan telah berubah. Mereka membawa pisau ke medan perang adu tembak. Mereka terlalu fokus pada apa yang konsumen inginkan sekarang dan lupa memikirkan apa yang akan konsumen inginkan di masa depan. Tapi, apakah ini akhir dari Nokia? Ternyata tidak. Banyak yang tidak tahu bahwa setelah menjual divisi ponselnya ke Microsoft, Nokia masih ada sebagai perusahaan. Mereka fokus pada bisnis yang menjadi kekuatan asli mereka sebelum era ponsel, yaitu peralatan telekomunikasi dan jaringan. Saat ini, Nokia adalah salah satu pemain utama di dunia dalam penyediaan infrastruktur jaringan 5G, bersaing ketat dengan perusahaan seperti Ericsson dan Huawei. Jadi, meskipun merek ponselnya sempat menghilang, perusahaannya sendiri berhasil bertahan dan bertransformasi. Merek ponsel Nokia sendiri akhirnya kembali lagi ke pasar di bawah lisensi perusahaan HMD Global yang didirikan oleh mantan eksekutif Nokia. Mereka kini memproduksi smartphone Android dengan merek Nokia. Sebuah ironi bukan? Akhirnya mereka menggunakan sistem operasi yang dulu mereka tolak. Kisah Nokia adalah pengingat yang kuat bagi kita semua, baik individu maupun perusahaan. Di dunia yang terus berubah dengan cepat, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan berpuas dengan kesuksesan hari ini. Inovasi, kemampuan beradaptasi, dan keberanian untuk mengambil risiko adalah kunci untuk bertahan. Nokia mengajarkan kita bahwa bahkan raksasa terkuat pun bisa tumbang jika mereka berhenti mendengarkan pasar dan takut untuk berubah. Mereka adalah legenda, sebuah studi kasus yang akan terus dipelajari di sekolah-sekolah bisnis di seluruh dunia tentang bagaimana sebuah kerajaan bisa runtuh dalam sekejap mata. Jadi, lain kali kamu melihat logo Nokia, ingatlah kisah luar biasa di baliknya. Kisah tentang kejayaan yang gemilang, kejatuhan yang tragis, dan transformasi yang mengejutkan. Ini adalah cerita tentang pentingnya visi, inovasi, dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak selamanya bisa menjadi raja. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa!